Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menghargai waktu. Di dalam hidup kita yang singkat ini, yang Alkitab katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di sini kita harus menyadari bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini sangat terbatas, yang mana kita sendiri pun tidak tahu sampai di mana batasan waktu yang kita miliki untuk kemudian pergi meninggalkan dunia yang fana ini dan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas perbuatan hidup kita masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan berikut ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, di dalam waktu hidup yang singkat ini, sebenarnya akan menentukan nasib kekal kita. Mengapa begitu, saudara? Karena nanti setelah kita meninggal, maka kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang baik ataupun yang jahat yang telah kita lakukan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita semua harus menghargai waktu yang ada sekarang untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan, orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Pemazmur berkata di kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini menunjukkan bahwa pemazmur menghargai waktu hidupnya yang singkat ini, dan dia ingin memperoleh hati yang bijaksana, hati yang telah diubah hingga menjadi berkenan kepada Tuhan, yang akan tampak lewat perkataan dan perbuatan nyata dalam hidup ini. Biarlah setiap kita dapat menghargai waktu hidup kita yang tersisa ini dan menghitung hari-hari yang telah kita lalui. Apakah kita sudah mengerjakan bagian kita, yaitu mendandani manusia batinia kita dan terus memperbaharuinya dari hari ke hari. Firman Tuhan berikut ini mengajarkan kepada kita di Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat 18. Kita perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, kata hidup dalam ayat ini memakai kata Yunani peripateo yang memiliki arti membiasakan hidup, menjalani hidup, dan mengatur hidup. Sedangkan kata bebal, ya tadi dikatakan janganlah seperti orang bebal. Kata bebal memakai kata asophos yang berarti tidak bijak atau bodoh. Ini menunjuk kepada orang-orang yang menolak didikan, orang-orang yang tidak taat akan perintah Tuhan, dan menunjuk pada orang-orang yang hidup menuruti egonya, menuruti hawa nafsunya sendiri. Jadi ayat 15 ini bisa kita artikan demikian. Karena itu, perhatikanlah dan cermatilah dengan teliti bagaimana kamu membiasakan hidupmu, bagaimana kamu menjalani atau mengatur hidupmu di bumi. Janganlah hidup seperti orang bodoh, orang yang tidak bijak, yang hidupnya berfokus untuk menuruti egonya dan memuaskan hawa nafsunya di dunia yang fana ini.
tetapi hiduplah seperti orang yang arif, orang yang bijaksana, yang memfokuskan hidupnya pada kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Amin. Nah, jika kita sudah mengerti kebenaran ini, bahwa kita ini setiap saat kita harus memperhatikan, mencermati dengan teliti bagaimana kita membiasakan hidup kita, bagaimana kita menjalani atau mengatur hidup kita, maka tentu kita akan bertanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lanjut membaca di ayat berikutnya ya. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Saudaraku, kata pergunakanlah memakai kata exagorazo, yang berarti redeem atau tebus. Tebuslah, dan to buy up atau bayar untuk membeli, untuk memiliki. Dan kata waktu, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu memakai kata kairos. Ini bicara tentang kesempatan. Kesempatan yang ada. Dan tadi dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat di sini memakai kata poneros, yang berarti jahat dalam kehendak, jahat dalam keinginan. Jadi sekarang kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu dengan menebus atau memakai waktu atau kesempatan yang ada dan yang terbatas dalam hidup kita ini dengan benar. Karena apa, saudara? Karena jika tidak demikian, maka kita akan terseret ke dalam arus dunia yang dikatakan hari-hari ini atau keadaan dunia sekarang ini adalah jahat. Ya, jahat dalam segala kehendak dan keinginannya, yang membuat orang-orang sibuk berfokus pada kepentingannya sendiri dan hidup untuk memuaskan keinginan dan kesenangannya, tetapi bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk melayani dan menyenangkan hati Allah. Maka selanjutnya dikatakan di ayat 17 yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh huruf besar. Amin. Saudaraku yang terkasih, dari kebenaran yang barusan kita pahami, kita mengerti kehendak Tuhan, yaitu supaya kita menghargai waktu atau kesempatan hidup yang kita miliki ini. Untuk apa? Untuk selalu kita cermati dengan teliti bagaimana kita membiasakan diri atau bagaimana kita menjalani hidup kita. Setiap hari, sehari-hari, apakah kita sudah memakai waktu atau kesempatan yang kita miliki ini dengan baik dan benar? Yaitu memakai waktu yang ada untuk terus belajar mengenal Tuhan dengan lebih dekat, lebih presisi, sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Janganlah sampai hidup kita ini hanya mabuk oleh anggur dunia. Dengan kata lain, jangan sampai hidup kita ini serupa dengan cara hidup orang dunia yang berfokus pada kebutuhan jasmani dan memuaskan hawa nafsunya. Tetapi hendaklah hidup kita ini dipenuhi oleh roh huruf besar, yang artinya kita harus dipenuhi oleh spirit dan gairah Allah. Hidup kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Allah yang kita ekspresikan di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita di hidup ini. Jadi, bukannya kita lantas hidup bermalas-malasan, tidak perlu bekerja, dan malah menjadi beban bagi orang lain. Bukannya kita juga tidak boleh menikmati makanan yang enak, maupun pergi ke mall atau berwisata. Tidak seperti itu. Melainkan kita harus bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, atau studi dengan sebaik-baiknya bagi yang masih studi, masih sekolah.
yang mana nanti semuanya dipakai untuk kepentingan Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya, dan untuk bisa juga memberkati orang lain. Karena fokus hidup ini kita arahkan untuk Tuhan dan kerajaan-Nya saja. Kalaupun kita menikmati makanan yang enak, kita berpergian atau berwisata, semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tidak memberi diri untuk terikat oleh hal-hal yang fana itu. Karena apa, saudara? Karena di setiap waktu kita memperhatikan dan menilai dengan teliti bagaimana kita menjalani atau membiasakan hidup kita ini, supaya jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia yang jahat, melainkan supaya kita dapat mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada di dalam hidup ini untuk berfokus mengenal Allah dan melakukan kehendak-Nya, supaya kita dipenuhi oleh hikmat Allah. Kita dapat mengenakan pikiran perasaan Allah di dalam hidup ini, sehingga kita pun dapat sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Ada amin, saudara? Amin. Saudaraku yang terkasih, jika kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah dengan benar dan mengenal Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Mari kita membaca dahulu ya firman Tuhan berikut ini. Yohanes pasal 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku, Allah itu adalah roh adanya. Dan Yesus Kristus anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi manusia sama seperti kita, Yesuslah yang menyatakan pengenalan akan Allah itu kepada kita. Dan Yesus telah berkata kepada setiap kita juga, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, ikutlah aku, jadilah muridku. Maka saya mengajak kita semua, ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui bahwa kita membutuhkan Dia. Kita mau memakai waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena dengan demikian kita pun dapat mengenal Bapa dan memahami kehendak-Nya untuk kita tunaikan. Jangan sampai kita merasa sudah pandai, sudah mengerti dan hafal ayat-ayat Alkitab, sudah pelayanan mimbar, sudah memberikan banyak persembahan, dan merasa tidak perlu lagi untuk belajar memahami apa yang Kristus ajarkan. Karena dengan demikian, kita tidak akan mendapatkan kebenaran yang dari Tuhan. Kita tidak dapat mengenal Allah dengan benar, dan kita tidak akan pernah dapat melakukan kehendak-Nya. Kita harus mengingat apa yang Yesus katakan di Matius pasal 7 ayat 22-23. Saudara bisa baca sendiri mulai ayat 21. Saya bacakan ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? 23. Perhatikan saudara. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, jangan sampai kita merasa sudah pandai, sudah mengerti, dan sudah melayani Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak disenangkan. Tuhan tidak dapat mengenal atau menikmati hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah melakukan kehendak Allah, melainkan melakukan keinginan dan kepentingan kita sendiri. Karena semua demi kepuasan.
demi kesenangan dan kebanggaan kita saja dengan mengatasnamakan Tuhan. Mari kita membaca dan mencermati perkataan Kristus berikut ini. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Yang berbunyi demikian, ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat "tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Orang kecil di situ memakai kata nepios, yang berarti balita atau anak kecil, yaitu anak-anak yang membutuhkan orang tuanya. Anak-anak yang mau dididik, mau diajar. Dan itulah yang berkenan kepada Bapa, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Orang-orang yang mau dididik, mau belajar untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Maka Yesus berkata di ayat selanjutnya, ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Amin. Karena itu saudaraku yang terkasih, jika kita menghargai waktu yang Tuhan berikan, marilah semua kita dengan kerendahan hati mau meninggalkan segala kesenangan dan percintaan dunia untuk datang kepada Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh belajar, memahami apa yang Kristus ajarkan untuk kita renungkan dan kita kenakan ajarannya di dalam hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan di dalam hidup kita. Sehingga ketika waktu kita sudah habis dan kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus, kita dapat tahan berdiri untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Dan saat itu yang menjadi kebanggaan dan pencapaian kita adalah ketika kita mendengar Yang Mulia Tuhan Yesus berkata, "Engkau hambaku yang baik dan setia. Aku mengenal engkau, sebab engkau melakukan kehendak Bapa. Sekarang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan dengan Tuhanmu." Tetaplah berjuang saudaraku, dan teruslah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.